Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sebab benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, biasanya kemana Tuhan Yesus pergi, para murid selalu ngintil di belakang. Tetapi pada saat Tuhan Yesus pamit kepada mereka bahwa Dia mau pergi kepada Bapa, para murid tidak bisa ngintil di belakang Tuhan, sehingga dia atau mereka mengalami kesedihan karena tidak bisa lagi, seolah-olah tidak bisa lagi mengikuti Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan Yesus sendiri memberikan sesuatu yang luar biasa kepada para murid, yakni Roh Penghibur. Roh Penghibur bukan berarti menghibur para murid supaya jangan nangis lagi, cup begitu, tidak. Tetapi sebetulnya Roh Penghibur di situ mau untuk mengatakan kepada para murid bahwa para murid tidak sendirian. Para murid tetap ada yang mendampingi. Para murid tetap berjalan dalam kebenaran dalam Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus tidak tampak secara fisik, tetapi arah perjalanan para murid semuanya tetap jelas karena Roh Penghibur, Roh yang mendampingi para murid tetap ada. Roh tidak pernah kelihatan, tetapi karyanya nyata dan bisa dirasakan oleh para murid. Dan di situ Roh itu mempunyai daya yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus pada waktu Dia belum naik ke surga, sentralnya atau pusatnya adalah Tuhan Yesus dan para murid sekedar ngintil. Tetapi kalau Roh Penghibur itu datang dan mendampingi para murid berkarya sesuai dengan panggilan mereka masing-masing, sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus, dan yang menjadi pusat tetap Tuhan Yesus. Walaupun yang Dia omongkan itu akan berjauhan tempatnya dari para murid yang lain. Karena para rasul akhirnya diutus menyebar kemana-mana, pusatnya tetap Tuhan Yesus, tetapi mereka bisa mewartakan Tuhan Yesus itu secara berjauhan, dan mereka yang mereka wartakan tetap satu, yakni Tuhan Yesus yang mereka ikuti. Karena Roh Penghibur menuntun mereka untuk menyatakan kebenaran, keadilan, bahkan dikatakan di sana yaitu menyatakan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana dosa, karena kalau orang tidak percaya akan pewartaan para murid, tetap ada dalam dosa karena ketidakpercayaannya itu. Kebenaran karena yang diwartakan ini yaitu berasal dari Allah Bapa, dan mereka walaupun tidak melihat tetapi bisa merasakan kehadiran Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih dalam Yesus Tuhan, maka kita sebetulnya dengan kenaikan Tuhan ke surga, kita harus bersyukur karena pewartaan para rasul akhirnya bisa sampai ke tempat kita.
Kalau Tuhan Yesus tetap ada di belakang para murid atau di depan para murid, pewartaan tidak akan sampai ke tempat kita. Karena Tuhan Yesus akan mewartakan hanya di sekitar Palestina saja. Tetapi kita harus bersyukur Tuhan Yesus migrat ke surga, pewartaannya sampai kepada kita dan kita percaya, dan juga kita bisa ikut merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya kita hanya mencoba untuk menemukan kembali Tuhan. Dan kita juga mengakrabi sabda Tuhan. Dalam kitab suci kita akan menemukan sabda Tuhan itu. Dan kita nantinya akan bisa merasakan dan mengalami kemana kita dipanggil untuk melanjutkan karya Roh Kudus itu. Marilah kita hening sejenak, kita mencoba mengamat-amati kemana kita harus melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan.